Kebanyakan penipuan karena dari orang-orang yang ikut itu banyak juga yang cerita ke saya itu mereka uangnya tidak balik, dan bahkan terakhir saya dapat DM dari Instagram juga uangnya juga nggak balik, malah disuruh untuk nambah lagi, untuk deposit lagi lebih tinggi lagi lah, kayak gitu. Halo Gen Hunters, selamat datang di channel saya Adi Novianto Putra. Ya, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin ya di webinar XM. Jadi pada tahun 2020 kemarin, di pertengahan tahun 2020 tepatnya, itu saya bergabung dengan XM sebagai instruktur edukator di XM. Nah, di XM ini kami sering mengadakan webinar. Nah, untuk webinar yang kemarin ya, itu sangat seru sekali. Bahkan webinar ini sampai lebih dari jam yang seharusnya udah berhenti gitu ya. Dan akhirnya kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang bertanya di webinar tersebut. Makanya saya punya inisiatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu di video kali ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau terima kasih kepada Pak Suciarto. Nah, ini bukunya sudah sampai dan sudah saya baca sebagian ya, tapi belum seluruhnya. Karena jadi Pak Suciarto ini rekan atau senior saya di XM, ya sama-sama instruktur juga di XM. Nah, kemarin saya dikirimi buku oleh Pak Suciarto, termasuk kemarin webinarnya juga dengan Pak Suciarto juga. Nah, ini buat teman-teman yang pengen belajar mengenai Elliott Wave ya. Elliott Wave ini bukunya sangat recommended banget lah. Isinya itu sangat detail, bahkan sampai mendalam banget pembahasannya. Jadi kalau diibaratkan itu kayak teman-teman ikut di bukan webinar tapi di workshop yang berbayar jutaan gitu ya. Tapi ini semuanya isinya ada di buku ini semuanya. Bahkan sampai detail-detail. Kalau dilihat di daftar isinya ya, itu pembahasannya sangat detail sekali. Ada personal wave A, B, C, ada fractal, hierarchy wave, ada sejarahnya dari Elliott wave ini, kemudian zigzag. Ada indikator zigzag itu kalau teman-teman pakai, pokoknya banyak banget ini. Bagus ini bukunya, recommended banget buat teman-teman untuk yang pengen belajar lebih advance lagi, lebih mendalam lagi mengenai Elliott Wave. Silakan teman-teman beli buku ini. Dan untuk belinya saya tuliskan ya nomornya Pak Suciarto di sini, karena belinya langsung ke Pak Suciartonya, langsung ke penulis bukunya. Mantap pokoknya. Nah, jadi saya akan jawab pertanyaan satu-satu ya. Saya coba jawab. Jadi di webinar kemarin itu kita membahas mengenai bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri seorang trader. Soalnya kan banyak sekali ya, karena webinar kemarin itu terinspirasi dari saya lihat di grup-grup Telegram atau di grup-grup Facebook, itu ternyata banyak sekali teman-teman pemula atau yang sudah trading lah ya. Nah, ketika pertama kali trading dan mengalami profit duluan, terus ya keberuntungan awal lah, pasti teman-teman sudah pernah mengalaminya. Kemudian ketika sudah terjun lebih dalam di trading forex, itu malah terjadi kerugian yang cukup besar, sehingga malah ini menurunkan rasa percaya diri teman-teman dalam melakukan transaksi trading. Nah, ketika sudah tidak percaya diri lagi ini, justru membuat teman-teman bukannya belajar lebih giat lagi mengenai trading forex, malah mengambil jalan pintas untuk ikut titip trading. Akhirnya banyak orang-orang yang menjadi korban trading di
forex ini. Nah, jadi tujuan awal membuat webinar ini yang membahas mengenai bagaimana cara membangun kepercayaan diri trader itu awalnya dari situ inspirasinya ya, supaya teman-teman bisa trading secara mandiri dan tanpa mengikuti robot, tanpa ikut tutor atau tanpa pokoknya ikut titip trading yang lainnya yang aneh-aneh. Pokoknya tujuannya adalah supaya teman-teman bisa trading sendiri tanpa harus ikut-ikut yang lainnya. Nah, waktu itu banyak sekali yang tanya, dan karena webinarnya itu selesai jam 8 ya, malah pembahasannya itu karena saking asiknya sampai lebih dari jam 8. Akhirnya untuk Q&A-nya itu cuma 1 kali yang dijawab di situ ya. Nah, oke, jadi pertanyaan yang pertama itu ini. Maaf, banyak yang menawarkan robot forex saat ini dengan informasi profit konsisten. Bagaimana pendapat Bapak untuk lebih yakin agar tidak ikut promo robot forex tersebut untuk para trader pemula? Nah, ini memang di luar sana itu banyak sekali yang menawarkan robot forex atau titip trading yang dengan menjanjikan profit yang cukup tinggi. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Karena titip trading atau penawaran-penawaran yang menjanjikan profit yang cukup tinggi itu kebanyakan penipuan. Karena dari orang-orang yang ikut itu banyak juga yang cerita ke saya itu mereka uangnya tidak balik, dan bahkan terakhir saya dapat DM dari Instagram juga itu uangnya juga nggak balik, malah disuruh untuk nambah lagi, untuk deposit lagi lebih tinggi lagi lah, kayak gitu kasusnya. Dan untuk penggunaan robot forex yang profitable pun juga tidak bisa dipastikan itu profitnya seperti yang dijanjikan, karena robot pun juga ada bugnya ya, ada bugnya, harus update terus menerus. Kalau mengenai robot ini harus diupdate oleh si pembuatnya. Nah, cilakannya gini, kalau kita beli robot itu kan robotnya harus diupdate terus menerus ya. Kalau ada misalnya ada perubahan market, harus ada pembaruan, harus ada update ya, harus ada update terus menerus. Gimana kalau yang ikut robot itu, yang beli robot itu banyak, dan terjadi sesuatu dengan owner atau si pembuat dari robot itu? Kalau kemarin di webinar itu membayangkannya gimana kalau yang pembuat robotnya itu meninggal. Nah, kita kan nggak bisa apa-apa, kita sudah titip uang di situ, udah setor modal gede, mau narik dananya kan nggak bisa kalau kayak gitu. Nah, jadi lebih baik teman-teman itu tidak mudah teriming-imingi dengan investasi yang returnnya besar. Jadi mindsetnya gini, jadi kalau kita tidak mengeluarkan effort besar, ya kita tidak pantas untuk mendapatkan hasil yang besar juga. Tapi kalau kita melakukan effort yang besar pada suatu pekerjaan, kita pantas untuk mendapatkan hasil yang besar juga. Jadi bisa diimplementasikan ke dalam hal ini. Kalau kita cuma ikut titip trading, uangnya habis ya wajar. Nah, makanya kalau nggak pengen uangnya habis, jangan ikut titip trading atau ikut bot-bot seperti ini ya. Di dalam trading forex itu memang kita bisa pakai robot, cuman untuk memilih robot yang bagus itu kan tidak mudah ya. Jadi kita harus menguji coba dulu robot mana yang bagus, ya harus beli dulu robotnya, salah satunya ya seperti itu caranya. Terus dicoba selama berapa lama, hasilnya gimana, baru kalau hasilnya bagus kita pakai robotnya. Nah, jadi tidak semudah itu dalam menggunakan robot. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini, apakah berita news trade seperti peperangan, perang dagang dan lain-lain itu mempengaruhi grafik pada pasar? Nah, tentu saja berita-berita seperti itu, terutama berita ekonomi, berita geopolitik, itu sangat mempengaruhi sekali terhadap pergerakan market ya. Contohnya yang efeknya cukup besar kemarin itu dulu ya, tahun lalu kayaknya, tahun 2018 atau tahun 2019 ya, waktu Korea Utara itu uji coba nuklir, harga emas langsung melambung tinggi dan harganya itu
tinggi naik sampai hampir menyentuh level 2000 waktu itu ya. Hampir menyentuh level 2000 sampai 1916 harganya waktu itu. Jadi itu tahun 2018 waktu itu. Saya masih ingat sekali. Kemudian ketika terjadi perang dagang pada saat Trump masih menjabat jadi presiden, juga pergerakan harganya sangat tinggi sekali ya, volatilitasnya cukup tinggi pada waktu itu. Nah, untuk saat ini kan presidennya ganti Joe Biden, jadi pergerakannya lebih tenang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, ini ada pertanyaan lagi. Tanya coach, biasanya yang baik itu pemasangan SL dan TP perbandingannya berapa? Nah, kalau untuk pemasangan SL dan TP itu sebenarnya ada banyak sekali caranya ya. Ada yang menggunakan support dan resisten, ada yang menggunakan indikator, ada yang menggunakan patokan sendiri, atau ada yang punya perbandingan sendiri ya. Misalnya perbandingannya 1:2, 1 untuk take profit, 2 untuk stop loss, atau menggunakan support dan resisten terdekatnya. Nah, untuk menentukan support dan resisten itu kan juga ada banyak sekali caranya. Bisa memakai patokan dari pergerakan candlestick ketika puncak atau lembah. Puncak itu bisa dijadikan patokan dan lembahnya juga bisa dijadikan patokan. Lalu bisa menggunakan Fibonacci, bisa juga menggunakan indikator di MetaTrader 4 gitu ya. Ada banyak sekali caranya untuk menentukan SL, dan kita juga bisa menentukan sendiri. Kalau kita sudah mengetahui karakter dari pasangan mata uang yang kita gunakan, dari pair yang kita gunakan, kita bisa menentukan berapa pip stop loss atau take profitnya. Contohnya kalau di gold ya, akhir-akhir ini saya lagi suka trading di gold, itu saya kasih target untuk take profitnya sekitar 400 sampai 500 pip untuk gold, dan untuk stop lossnya itu sekitar ya hampir sama, 400 sampai 500 pip. Bahkan bisa lebih nih, tertinggi itu sampai 800 pip. Nah, itu untuk di gold, tapi untuk di pasangan mata uang yang lain kan beda untuk targetnya. Kadang ada yang lebih kecil, kadang ada yang lebih besar juga. Nah, jadi seperti itu ya untuk menentukan stop loss dan take profitnya. Lalu ini ada pertanyaan bagus ini. Tips cara menghadapi emosi saat terkena loss terus menerus. Nah, pasti teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Ketika trading itu mengalami loss terus menerus dan emosi, akhirnya emosi, dan apa yang harus dilakukan? Ada juga yang justru malah semakin penasaran dan depositnya ditambah-tambah terus, akhirnya sampai nggak sadar kerugiannya bisa menumpuk sampai ratusan juta atau bahkan sampai miliaran kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian terus-menerus? Ya, yang harus dilakukan adalah berhenti trading dulu, tenangkan diri dulu, pikirkan yang lainnya, fokus ke pekerjaan atau fokus ke keluarga. Jadi jangan lakukan trading terlebih dahulu. Jadi pokoknya pikirannya harus fresh, benar-benar fresh. Kalau sudah lupa, kalau sudah bisa menerima kerugian tersebut, baru mulai belajar lagi dari awal, mulai belajar lagi, mulai membaca tentang trading lagi, mulai membaca buku atau membeli buku ya mengenai trading, lalu buka lagi aplikasi MT4, coba di akun demo terlebih dahulu, dalam coba beberapa hari, baru kalau mau deposit silahkan, tapi depositnya dimulai dari uang kecil dulu ya. Dan teman-teman juga harus memperbaiki ya, jangan tradingnya jangan sama seperti sebelumnya waktu rugi, tapi harus di trading yang baru ini harus diperbaiki cara tradingnya supaya tidak mengalami kerugian sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya kira untuk pertanyaan ini ada banyak sekali, mungkin akan saya buatkan video yang kedua ya nanti ya. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang merasa terinspirasi dengan video ini, merasa terbantu dengan video ini, saya ucapkan selamat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya, dan buat teman-teman juga yang ingin belajar trading
lebih advance lagi, teman-teman bisa bergabung di Gain Hunter. Oke, gitu saja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.